kenapa sih Indonesia begitu ngotot mempertahankan Papua? Pasti ada sesuatu. Mungkin karena emasnya itu. Tapi karena emas Papua dan seluruh harta kekayaan Papua yang sudah dikelola oleh Indonesia dan negara-negara konconya, yang kurang lebih 24 negara lain yang menggarap, mengeksploitasi kekayaan Papua. Tapi orang Papua sendiri termarginalkan. Orang Papua sendiri tidak menikmati kekayaan mereka sendiri. Nah, ini yang membuat mereka sakit hati juga, Prof. Harta mereka digarap, dicuri, dirampok. Ini bahasa mereka semua saya pakai, Prof. Ya, dijara, dirampok, dieksploitasi dan macam-macam istilah. Tapi kemudian itu tidak mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang asli Papua. Dan ini yang menjadi semacam akar pahit yang muncul selain kekerasan demi kekerasan yang dilakukan kepada orang-orang tua mereka yang dibantai, dibunuh, dipotong-potong, dimutilasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini, Prof? Ini kan yang kita bilang, bahkan justru dengan harta kekayaan Papua, Prof. Ini ironi loh, Prof. Ini kan cara berpikir paradoksal nih, Prof. Masa Indonesia justru bertambah utang sampai sekarang, kalau saya nggak salah itu sampai katanya 10.000 triliun. Itu bagaimana, padahal itu dapur kehidupan dunia itu ada di Papua, di bawah kekuasaan Indonesia. Nah, masa kita tambah-tambah utang? Logika berpikirnya kira-kira Prof bisa terangkan nggak? Ini kita bicara dulu tentang hal ini. Silakan, Prof. Kan itu sederhana, karena kita punya pengelolaan negara yang tidak benar. Jawabnya sederhana, kan? Nggak perlu panjang-panjang. Mengikuti hal itu berarti tidak salah dong kalau orang Papua merasa tidak, ngapain perlu di Indonesia kalau kita sendiri juga dirugikan, kita melepaskan diri dari Indonesia. Nah, kan itu bisa jadi konsekuensi. Jadi jawab saya kalau itu sederhana. Silakan Anda lepaskan diri kalau mampu. Kalau Anda jangan marah. Kalau tidak jangan marah. Kalau kan mampu ya. Kalau mau belum tentu bisa. Yang penting ya, kalau mampu. Nah, itu persoalan. Ini keren. Ya, kan? Oke. Walaupun saya nggak setuju. Bagi saya, Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. Ya. Baik secara hukum internasional maupun secara perjanjian. Yang juga lewat PBB. Tetapi memang kritik saya kepada pemerintah sejak Orde Baru ketika saya masih mahasiswa, saya sudah memprotes bahwa mereka tidak menerima kesejahteraan sebagaimana yang seharusnya mereka terima. Sikap saya sejak dari dulu sampai sekarang itu. Ya. Dan saya sampai sekarang tidak bergeser. Karena saya tahu faktanya seperti itu. Saya dulu dalam tahun paling tidak 2-3 kali, Pak, ke Papua. Gitu ya. Dan saya tahu kondisinya. Ya, Bapak tahu kan, Papua kan orang Bugis menguasai pasar. Pasar tradisional kan dikuasai orang Bugis. Iya. Jadi ini Prof, ada pertanyaan yang muncul. Ini kan Prof bicara begini cari aman saja nih. Karena nggak mau bicarakan terus terang. Saya nggak pernah bicara aman, Pak. Karena saya adalah saya tidak pernah takut untuk menghadapi apa yang pernah saya katakan. Hormat, sebab keren. Begitu orang lepaskan pembicaraannya, maka pembicaraan itu adalah milik orang lain. Dan orang lain bisa memberikan tafsiran macam-macam. Jadi ketika saya berani berbicara, maka saya juga pada saat yang bersamaan itu sudah mengatakan dalam diri saya, konsekuensi daripada apa yang kamu katakan, kamu harus terima. Itulah budaya Makassar muncul. Ya punah kaman neku kana ewa kok. Istilahnya. Ya terserah. Kau mau apa? Ya. Ini saya sudah bicara. Apa yang saya sudah bicara begitu sikap saya.
Terserah kau. Ah, kamu main juga kira-kira. Keren. Ini budaya gentle itu ini kata orang Makassar. Nah, ini perlu kita bicarakan hal lebih lanjut. Prof, saya minta izin ini karena banyak teman-teman mendesak minta ikut bicara. Saya izin Silakan. untuk memasukkan mereka ya, Prof, untuk kita Silakan. bincang-bincang lebih jauh. Mungkin banyak hal yang mereka pertanyakan. Oke. Pak Bram Goram, selamat malam. Shalom. Pak Bram, itu unmute dulu. Kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia yang amat sangat luar biasa ini. Pak Bram sudah siap? Shalom Pak, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam Pak Bishop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Anhar yang saya hormati, saya banggakan. Ya. Terima kasih. Selamat malam untuk semua pemirsa di mana saja dan seluruh warga negara Indonesia yang saya cintai dan kasihi. Salam hormat, Ya. Pak. Ya. Silakan Pak, silakan. Hormat. Pak Prof, sebelum ini bertanya, supaya jangan salah paham Pak Prof, bahwa kadang-kadang teman-teman ini masuk nggak buka kamera seperti kita. Pertama, persoalan sinyal. Ya. Kedua, orang Papua kadang-kala Pak menjaga. Itu karena masih ada semacam hal di pikiran mereka, kalau mereka terlalu terbuka, ya mereka berbahaya di Papua. Menurut mereka seperti itu. Sampai mereka minta izin kalau masuk sini nggak buka kamera nggak apa-apa ya Pak Bishop, katanya. Saya bilang oke, silakan. Tapi ini kayaknya terbuka juga ini Pak Bram ini. Ya, ini nyalinya ya, muncul. Pak Prof, tidak, saya tidak off cam. Saya buka karena saya cinta Indonesia. Saya mau bicara kebenaran. Pak Prof, hormat. Ya. Ya. Pak Bram ini dulu anggota Dewan di Papua, Pak. Mantan. Ya. Jadi beliau paling banyak juga berbicara masalah politik Papua dan situasi dan kondisi, terutama kan beliau orang LSM latar belakangnya ini Pak Prof. Jadi lebih banyak memikirkan tentang situasi dan kondisi Papua, bertolak dari kok sudah sekian lama rakyat Papua ini begini-begini aja, ya tidak disejahterakan dan sebagainya. Nah, tadi Prof sudah bicara nih Pak Bram, bahwa salah satu penyebab kehancuran baik itu perusahaan maupun negara karena korupsi. Nah, itu Pak Anhar tidak pungkiri hal itu. Negara ini terancam bisa bubar juga karena korupsi. Setuju, ya, Pak. Korupsi merajalela, membuat rakyat menderita. Nah, sekarang apa yang Anda mau tanyakan tentang segala sesuatu tentang Papua? Ini ada pakar sejarah kita di sini. Silakan, Pak. Tapi saya off cam dulu Pak ya, soalnya saya takut sinyalnya nanti akan berat, saya agak suaranya. Silakan. Baik. Ya, pertama Pak Bishop dan Pak Prof, saya terima kasih ini mendapat edukasi baru dari kerajaan di Indonesia yang saya tahu itu cuma 112 kerajaan di Nusantara. Tapi malam ini saya bisa tahu kalau sesungguhnya ada 330 kerajaan, kalau tidak salah tadi saya dengar dari pertama Pak Prof sampaikan, lebih dari 300 kerajaan di Indonesia. Terus tentang bagaimana Indonesia dibentuk oleh suku-suku bangsa di akhir pertengahan abad 19 yang tadi saya dengar Pak Prof. Senang ini di bagian ini. Tetapi ada hal yang saya mau tanya ini Pak Prof. Ya, izin minta maaf sebelumnya. Tadi Pak Prof bilang terbentuknya bangsa Indonesia yang seperti yang tadi Pak Prof jelaskan. Tetapi ini saya mau katakan lebih kepada Papua karena saya orang Papua ini. Ya, apakah orang Papua yang dikatakan bangsa Papua yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Papua karena telah membentuk sebuah bangsa tersendiri di wilayah Papua, itu bagian yang berada di dalam pembentukan bangsa Indonesia atau tidak?
Misalnya contoh tadi Pak Prof bilang terbentuknya bangsa Indonesia itu dari suku-suku bangsa yang tadi Pak Prof sudah bilang di Nusantara, dan akhirnya menjadi bangsa Indonesia yang kalau kita pelajari bahwa terbentuknya bangsa Indonesia itu di Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Yang tadi Pak Prof bilang perjuangan Indonesia merdeka bersifat kedaerahan mulai dari Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, 1825, Pangeran dan berbagai pangeran. Tetapi ketika memunculkan persatuan Indonesia dan hanya diplomasi Indonesia jadi merdeka. Itu pertama. Tadi saya tanya apakah bangsa Papua, orang Papua itu terlibat atau tidak di dalam penyatuan bangsa Indonesia. Yang berikut adalah tadi Pak Prof bilang bahwa yang terakhir ini Dewan Papua itu dibentuk oleh Belanda. Apa bedanya Dewan Papua dengan Dokuritsus Zumbi Kosakai yang juga dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tanggal 29 April 1945. Dan dari situlah yang tadi Pak Prof bilang bahwa Belanda mendukung kemerdekaan Indonesia. Kan tidak beda juga dengan Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Dokuritsus Zumbi Kosakai itu BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Apa bedanya dengan Belanda membentuk Dewan Nasional Papua pada tanggal 5 April 1961? Ini kan sesuatu yang beda. Yang berikut, saya terima kasih sekali mendapat pembelajaran dari Pak Prof tadi bahwa berbicara tentang asas hukum penjajah. Kan kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang hukum kolonial, itu kan ada yang istilah namanya pergesekan dan pergeseran dari hukum Indonesia ya. Mungkin nanti Pak Prof tolong jelaskan untuk saya. Tadi karena Pak Prof bicara terkait konferensi meja bundar yang terjadi di Den Haag, Belanda itu. Tidak salah tahun 49 di bulan November, dan akhirnya dari situlah baru Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 kan yang kita ketahui seperti itu. Nah, terjadi pergesekan dan pergeseran di dalam hukum kolonial yang kita tahu, dan juga Pak Prof tadi juga katakan ada yang saya dengar kalau tidak salah asas hukum internasional yang saya bisa selalu katakan bahwa asas hukum uti possidetis juris itu. Nah, di sini kan terjadi pergesekan dan pergeseran hukum kolonial, Belanda memang benar-benar telah sudah menggeserkan status dari Papua yang tadinya Hindia Belanda. Kalau kita pelajari kembali ada deklarasi Batavia tanggal 7 Maret 1910 yang telah juga dikeluarkan Papua dari Netherlands Indies. Kemudian juga telah terjadi pergesekan dan pergeseran hukum kolonial tadi di dalam konferensi meja bundar. Dan di tahun 1951 Belanda telah meningkatkan status hukum dari wilayah Netherlands New Guinea tadi itu menjadi sebuah wilayah yang dipersiapkan untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua itu sendiri. Oleh sebab itulah dibentuk Dewan Nasional Papua pada tanggal 5 April 1961, dan dari Dewan itulah yang akhirnya melahirkan Kongres Rakyat Papua I pada tanggal 19 Oktober 1961 yang melahirkan negara Wets Papua yang oleh kerajaan Belanda disetujui kemerdekaannya yang ditandai dengan pengibaran bendera bintang fajar pada tanggal 1 Desember 1961, tetapi digagalkan oleh Insinyur Soekarno dengan trikoranya pada 19 Desember 61. Pertanyaannya, tadi Pak Prof saya dengar bahwa Pak Prof bilang Belanda yang salah. Ya, ini tolong Pak Prof jelaskan bagaimana kita katakan kalau Belanda yang salah, sementara Belanda mendorong proses kemerdekaan bagi rakyat Papua, bangsa Papua di negeri Papua yang namanya Netherlands New Guinea. Di tahun 61 disetujui
Dan berdasarkan Canberra Agreement 6 Februari 1947, di mana negara-negara kolonial di Pasifik Selatan itu telah menyetujui bahwa seluruh suku bangsa di wilayah Melanesia Selatan itu dimerdekakan mulai dari West Papua di tahun 1971. Itu kan isi perjanjian dari Canberra Agreement yang membentuk the South Pacific Commission kan. Itu sejarahnya begitu. Tetapi tadi Pak Prof bilang Belanda kok yang salah. Kira-kira ini kita mendapat pencerahan dari Pak Prof bagaimana ini? Oke. Tentang Papua, khusus untuk Papua. Saya tidak. Ya. Terima kasih Pak Prof. Hormat, salam saya. Ya. Oke. Silakan Pak Prof. Waktu Anda luas. Silakan Pak. Iya. Jadi saya kan awal dari adanya persoalan itu memang dari Belanda kan Pak. Kalau Betul, Belanda bahwa Papua masuk menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45, selesai persoalannya. Tidak ada persoalan. Setuju. Tapi oleh karena Belanda memang mempersiapkan Papua untuk lepas dari Indonesia, ya jadi permasalahan. Itu dia. Jadi sederhana jawabnya. Jadi kalau Belanda ketika itu sudah begitu mengakui kemerdekaan Indonesia dalam KMB dan dia tidak menolak untuk memasukkan Papua, ya nggak ada masalah. Mungkin kita akan bisa saling memberikan kesejahteraan yang jauh lebih baik daripada apa yang sekarang terjadi. Iya. Coba bayangkan Pak, berapa banyak kerugian yang diakibatkan oleh karena berbagai hal krisis yang terjadi. Kerugian bagi orang Papua dan kerugian bagi pemerintah Republik Indonesia. Iya. Kan itu faktanya. Andai kata terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Belanda, maka saya kira tidak akan terjadi hal seperti sekarang. Jadi saya tetap menyalahkan sikap imperialistis Belanda sehingga menyatakan Papua bukan bagian dari Republik Indonesia. Apapun alasannya. Karena secara internasional bekas wilayah jajahan yang memerdekakan diri adalah bagian dari negara itu. Dengan sendirinya Papua yang juga menjadi negara jajahan dalam kerangka Hindia Belanda, dengan sendirinya ketika menjadi Republik Indonesia, Papua adalah Republik Indonesia. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda, memotong dan mengakibatkan seakan-akan mau dipisahkan. Dan Soekarno sebagai pemimpin Republik menolak hal itu. Mengapa Soekarno mengatakan yang namanya pada tanggal 19 Desember di Jogja, karena Soekarno sudah mendapat informasi bahwa Belanda akan mendirikan negara Papua. Makanya dia gagalkan. Maka keluarlah Dewi Kora. Ya. Itu. Izin Pak Prof. Hormat di bagian itu. Tapi begini pertanyaan kita, apakah orang Papua, bangsa Papua ikut terlibat di dalam penyatuan suku-suku bangsa menjadi bangsa Indonesia seperti yang tadi Pak Prof terangkan atau tidak? Terus apakah rakyat Papua ikut terlibat di dalam semua proses kemerdekaan Indonesia atau tidak? Kan dalam sejarah Indonesia tidak ada satu orang Papua pun terlibat di dalam pembangunan konstruksi persatuan Indonesia dan kemerdekaan negara Indonesia. Di bagian ini Pak Prof. Kemudian kan ada negara-negara kolonial yang Amerika, Australia, Inggris, Belanda, New Zealand, kemudian Prancis yang menjajah wilayah-wilayah di Pasifik Selatan itu telah melakukan perjanjian untuk memerdekakan Papua
seluruh wilayah di Pasifik Selatan mulai dari Papua di tahun 70. Nah, di bagian-bagian ini yang memang menjadi persoalan ini, Pak Prof. Tidak mungkin apa yang Bapak katakan itu terwujud oleh karena Belanda tidak pernah memberi kesempatan kepada orang Papua untuk mengenal Indonesia yang lain. Kan Belanda memang menutup Papua, Pak. Sama halnya dengan Timur dulu. Walaupun memang Indonesia salah ketika mengambil, tapi Timur juga ditutup kan, sehingga tidak ada orang yang ngerti apa itu wujudnya. Jadi sama dengan Papua, Belanda tidak membuka sama sekali bagaimana orang Papua bisa berhubungan dengan orang-orang lain di Indonesia. Belanda yang menutup karena memang tidak pernah membuat rencana untuk menjadikan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Tapi Soekarno bahkan juga dalam proses kemudian yang lainnya juga akan mengatakan Papua adalah bagian dari negara kita. Karena kita adalah bekas jajahan Belanda. Dan secara hukum internasional itu sah. Dan kemudian didukung oleh Amerika tahun 60. Kennedy mengambil langkah-langkah macam-macam. Ya prosesnya seperti itu, Pak. Ya. Fakta sejarahnya seperti itu. Benar. Benar, Pak Prof. Tapi begini, Pak Prof. Bagaimana dengan deklarasi Batavia tanggal 7 Maret 1910 yang telah mengeluarkan wilayah Papua dari peta wilayah Netherlands Indies. Kemudian yang berikut Pak Prof, kan kita ketahui dalam sejarah Indonesia Belanda menguasai Indonesia seperti yang tadi Pak Prof jelaskan. Tetapi kan pada tanggal 9 Maret 1942 bukan lagi ada kekuasaan Belanda, kan kekuasaan Jepang dari 1942 dari 9 Maret sampai kepada 1945. Oleh sebab itu kan Jepanglah yang mendorong kemerdekaan untuk Indonesia lewat Dokuristis Sumbiko Sakai itu. Nah, kemudian yang tadi Pak Prof juga sudah terangkan bahwa Papua juga Belanda tidak pusingkan. Itu berarti kan sebenarnya kekuasaan Belanda kan sudah tidak ada. Yang ada adalah Jepang. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, barulah infiltrasi militer atau Belanda ke Indonesia untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia yang kita sudah tahu lah. Ada agresi militer Belanda 1 dengan pertempuran Ambarawa dari Oktober sampai Desember 45 dan terus sebagainya. Nah, ini bagian saya kalau saya lihat bahwa Belanda sebenarnya salah karena bukan lagi kekuasaan Belanda terhadap wilayah Netherlands Indies. Harusnya Jepanglah yang berkuasa di tahun itu. Nah, dan Indonesia bisa merdeka karena didukung oleh Jepang dan karena Hiroshima dan Nagasaki yang dibombardir pada tanggal 6 dan 9 Agustus 45 kan. Itu sejarah kita, sejarah Indonesia. Nah, beda dengan Papua. Inilah yang memang menjadi masalah nih latar belakang kalau kita berbicara tentang sejarah ya, itu. Dan orang Papua telah mendeklarasikan. Itu Pak Prof, itu yang saya lihat. Saya ingin melihat secara arif dan yang Bapak bilang tadi bahwa Belanda sudah mengeluarkan Papua dari Hindia Belanda pada 1910. Itu kan strategi Belanda untuk tetap mempertahankan Papua atau Irian Barat lepas dari Indonesia. Itu kan kehendak penjajah, bukan kehendak bangsa Papua. Izin Pak Prof, di situ kan belum ada Indonesia di tahun 1910. 1910 belum ada Indonesia. Satu-satu Pak Bram. Pak Bram biar dulu beliau jelaskan dulu Pak Bram. Biar nanti ini supaya jangan tubrukan. Kita mau belajar ini, kita mau belajar supaya apa yang dijelaskan oleh Prof kita dengar baik-baik. Begitupun Anda menanggapi kita dengar baik. Karena ini kita forum belajar Pak. Tidak ada yang mutlak ini ya. Jadi silakan Pak Prof. Saya sebenarnya Pak sedih ketika kita membicarakan sesuatu yang tidak perlu lagi kita bicarakan.
Bagi saya, Ya. persoalan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia sudah selesai. Yang tidak selesai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Itu yang tidak selesai. Kalau bagi saya, Papua sudah selesai sebagai wilayah Republik Indonesia. Gak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Ya. Tapi Artinya kalau ini Anda status politiknya ya, Prof. Kalau Anda mau terus melakukan itu ya silahkan aja. Itu hak Anda juga. Tapi apakah Anda akan membiarkan saling bunuh di antara kita sebagai bangsa? Kan persoalannya seperti itu juga. Seperti tadi dikatakan, dan saya dengar diskusi Susi dengan salah seorang pastor atau salah seorang pastor itu mengatakan, kasih tahu Presiden Jokowi supaya semua tentara Indonesia dipulangkan dari Papua. Apa haknya dia ngomong seperti itu? Kan itu. Jadi ada berbagai hal, ada berbagai orang yang ngomong yang tidak perlu ngomong padahal dia nggak ngerti apa yang dia omongkan. Sepintar apapun dia, bagi saya. Bagi saya Papua sudah berakhir, persoalan di mana dia berada. Yang tidak berakhir sebagaimana yang lainnya adalah kesejahteraan, kedamaian yang ada di sana. Nah, persoalan kedamaian dan kedamaian itu ya kedua belah pihak harusnya ada konsensus. Kan itu yang harus dilakukan. Saya sangat mendukung orang Papua kalau dia menunjukkan sikap sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dia tuntut adalah bagaimana memberikan kesejahteraan, bagaimana memberikan pendidikan yang baik, bagaimana memberikan ruang hidup bagi orang Papua dalam kerangka Republik Indonesia. Dan ini sudah saya lakukan sejak saya masih mahasiswa. Dan saya sampai sekarang tidak bergeser dari situ. Karena saya yakin betul bahwa tidak ada gunanya kemerdekaan ini kalau tujuan dari kemerdekaan itu tidak diwujudkan sebagaimana seharusnya. Itu sikap saya.